naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Mari kata lagi, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari angkat tangan sama-sama katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Yesus, penuhi hamba-Mu. Ya Kudus, curahkanlah, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur penolong, Kau penghibur dan penolong dalam kehidupan. Mari angkat tangan sama katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Mari bersungguh-sungguh lagi katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari kata lagi, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ya, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu Tuhan, persembahyan. Penuhi kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia. Ya Masyandaya, Yesus, 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 penuhi setiap kami Tuhan. Bila matakan ala Masyandaya, ala dimanapun itu berada, urapan-Mu Tuhan turun.
penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Oh, sekali lagi katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari angkat tangan, katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Yesus, 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 penuhi hamba. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan mengawali tuntunan sepekan hari ini, Tuhan Yesus. Kami sangat bersuka-cita buat semua hamba-hamba-Mu, murid-murid Tuhan yang setia, yang militan, yang berkenan di hati-Mu. Kami percaya Tuhan, pagi ini kami disegarkan melalui tuntunan sepekan ini. Sebentar kami akan mulai, Bapak. Kami percaya Roh Kudus menaungi setiap kami hamba-Mu ini pribadi yang tak seberapa Tuhan, yang terbatas ini Tuhan. Pakailah dengan cara yang tak terbatas. Setiap hamba-hamba Tuhan yang akan berbicara di tengah-tengah tuntunan sepekan ini juga Engkau urapi setiap kami, Bapak. Aku juga berdoa biar pewahyuan-Mu sendiri curahkan setiap kami yang mengikuti tuntunan sepekan di minggu ini, Bapak. Terima kasih banyak. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap menerima tuntunan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sambut kita semua, shalom. Wah, puji Tuhan. Apa kabar? Bersama Yesus luar biasa. Saya bersukacita ketemu saudara kembali di dalam rumah doa pagi, tapi dalam format tuntunan sepekan. Karena kita percaya hari-hari ini kita sedang melihat bagaimana Tuhan memakai semua orang-orangnya, para murid Tuhan dengan cara yang dahsyat. Salah satunya adalah melalui kegerakan Pentakosta yang ketiga. Mengapa tema ini diangkat ke atas? Supaya kita bukan hanya membaca tiap minggu, tapi kita dapat mempraktekannya dalam keseharian kita. Yang nanti dikatakan amin. Karena itu ada 5 arti Pentakosta yang ketiga ya. Nanti kita akan bahas dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi hari ini Senin pertama ini saya akan memulai dengan prolog dulu supaya kita paham dulu nih bahwa Pentakosta ketiga itu jangan diartikan dalam terminologi kata 1, 2, 3, antara ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya. Bukan itu. Tapi sebuah kegerakan yang datang dari Allah sendiri. Kita tentu tahu ya awal Pentakosta, kalau kata Pentakosta memang dibaca tiap tahun oleh orang Yahudi sudah dirayakan. Tapi Pentakosta yang kita percaya dan membuat dunia berubah adalah Pentakosta yang terjadi pertama di Kamar Loteng 2000 tahun lalu. Para murid Tuhan, para rasul dan 120 orang murid kumpul di atas upper room menantikan janji Bapa. Ya waktunya nggak tahu kapan, tapi mereka percaya pasti datang. Nah pada saat mereka percaya pasti datang, maka mereka mempersiapkan diri. Mereka berkumpul bersama-sama. Yes, saya melihat ini menjadi satu satu trigger buat kita untuk hari ini kita mendengar bahwa Pentakosta dibacakan 2 kali, yaitu pada saat William Seymour, ya kan, yang pertama di dalam masa para murid pertama ya 2000 tahun lalu, lalu 100 tahun lalu William Seymour, dan hari-hari ini kegerakannya diulang lagi bahkan lebih dahsyat. Yes, saya ingin memberikan satu pemahaman bahwa Pentakosta ketiga ini bukan berarti gembala pembina itu Paniko adalah sebagai orang yang melahirkan Pentakosta ketiga, bukan. Tapi adalah beliau yang mengumpulkan pasal-pasal dari banyak nubuatan para nabi, nubuatan hamba Tuhan tentang sebuah kegerakan akhir zaman. Jadi tangkap ya. Jadi banyak hamba Tuhan sudah menubuatkan sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kedua kali.
yang mereka tidak menyebutkan tentang Pentakosta 3, tapi ada juga menyebutkan tentang Pentakosta yang baru, gelombang baru, musim yang baru, banyak macam. Tapi bolehlah dari pasal ini dikumpulkan dan diberikan kalimat atau kata yang pas, yaitu Pentakosta. Haleluya. Kenapa? Karena Pentakosta itu mengubah segala sesuatu. Sama seperti pada saat orang Israel terluput dari pembunuhan anak sulung, dan mereka merayakan sebuah Pentakosta, jadi pasca ke Pentakosta, saudara, itu sebuah proses di mana mereka berjalan dari 1 hari, 2, 3, 4, 50 hari, saudara, Pentakosta. Mereka merayakan sukacita bahwa mereka diluputkan dari mara bahaya. Mereka dipakai Tuhan menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Itu kan visi dari Pentakosta. Bagaimana sesuatu terjadi. Nah, kita semua sepakat bahwa yang di depan ini bukan siapa-siapa. Bukan hebat, nggak ada superstar katanya, ya kan? Nggak ada superstar. Kita ini semua hanya ingin memuliakan nama Tuhan. Jadi nanti saudara tangkap ini, lalu kaji dalam hati, lalu praktekin, minta sama Tuhan pewahyuan agar apa yang kita dengar mungkin terbatas, tapi apa yang kita mengerti, Roh Kudus akan berikan yang tak terbatas. Yang nanti bilang amin. Yang ngampein terbatas, tapi Roh Kudus yang dalam pewahyuannya akan memberikan saudara dan saya semua kita ini mengertinya tak terbatas. Amin ya. Jadi ada 5 hari ke depan. Jadi hari ini Senin, besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jangan pernah miss, ajak semuanya ikut. Karena saya mau kasih simpulan, saudara. Dari Pentakosta yang pertama, 70% manusia waktu yang, ya dulu kan, nama sekarang beda ya, 2000 tahun lalu populasi manusia nggak sebanyak sekarang ya. Tapi catatannya apa? 70% penduduk bumi waktu itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Wow, dahsyat, saudara. Dan ya perjalanan waktu ya, ada kegelapan gereja ya. Gereja kalau udah jadi agama, pokoknya agama kalau jadi penguasa, jadi negara. Nah ini masalah, saudara. Kalau agama menjadi agama negara, negara agama dan agama negara, itu masalah. Termasuk Kristen. Jadi zaman itu kekristenan mengalami masa kekelaman 1000 tahun loh, nggak sedikit, lama sekali. Kenapa? Dimulai dari agama Kristen menjadi negara Kristen, agama negara. Makanya Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang haknya Kaisar, berikanlah kepada Allah yang menjadi haknya Allah. Jadi ada pemisahan antara agama dan negara. Negara, agama atau agama negara itu akan menjerumuskan agama itu menjadi sebuah diktator baru yang ngeri, saudara. Mengatasnamakan Tuhan, membunuh mengatasnamakan Tuhan, menjajah mengatasnamakan Tuhan, semuanya atas nama Tuhan. Tapi dampaknya merugikan orang banyak. Nah, 1000 tahun itu ngalami kekelaman. Nah, Pentakosta yang Tuhan berikan pencurahannya, lawatan yang terjadi saat orang-orang yang nanti dibahas di hari berikutnya ya. Tapi paling tidak, setelah itu ada gelombang baru, Pentakosta yang baru. Dimulai oleh seberapa orang yang sederhana. Yang sederhana. Tapi disitulah, saudara, dari yang dilawat Tuhan di Pentakosta yang kedua, kita katakan ya. Memang waktu itu tidak ada tulisan Pentakosta kedua, tapi kita anggaplah sebut Pentakosta pertama di Aperum, Pentakosta kedua di Azusa Street ya. Walaupun sebenarnya sebelum Azusa Street itu ada lagi di Wales ya, tapi yang paling besar, yang paling menyala gitu sampai membuat trigger ke bangsa-bangsa ya Azusa Street itu. Nah, dari Azusa Street ini orang-orang yang lahir di sini sekarang nih adalah para pemimpin-pemimpin yang sudah melahirkan generasi-generasi berikutnya. Dan yang paling dahsyat adalah kita akan melihat di waktu kita sekarang. Di waktu kita sekarang, kita akan mengalami sebuah Pentakosta yang baru. Kalau kita menyebut jumlah pembina, katakan Pentakosta yang ketiga. Apalah saudara mau bikin Pentakosta ketiga, kayak Pentakosta baru, kayak apalah, terserah saudara. Tapi saya mau katakan ini adalah kegerakan di mana Roh Kudus sendiri akan curahkan bagi setiap orang yang percaya. Tentunya banyak ayat firman Tuhan akan dibagikan. Saya hanya mendorong setiap kita jangan hanya ingin tahu, tapi harus sampai mengalami. Haleluya. Dan kunci kedua adalah rendah hati. Yang pertama bukan hanya ingin tahu, harus janji sama Tuhan mau mengalami. Yang kedua harus rendah hati. Jangan lihat siapa di depan itu lagi bicara, oh biasa aja tuh, sampaikannya biasa. Minta Roh Kudus. Sebab Allah mengetahui kebutuhan saudara masing-masing. Catat loh, di Pentakosta itu terjadi sebuah terobosan, orang dari macam bangsa, lain bahasa bisa tahu artinya di dalam pengertian mereka masing-masing. Artinya Allah Maha Tahu itu sanggup menjawab pertanyaan dan kebutuhan saudara yang berbeda-beda. Amin. Nah yang ketiga, saudara, selain kita punya kerinduan, haus lapar akan Tuhan. Yang kedua, kita rendah hati. Yang ketiga,
Kita mau taat, saudara. Yuk melakukan bagian kita. Hari-hari ke depan ini, bagian kita ini adalah melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari saudara siapkan hati. Saya doa buat saudara yang mulai mengikuti tuntunan sepekan hari ini. Saya percaya ini akan menjadi kekuatan yang baru buat kita di musim yang baru. Apalagi ini hari ini, di dalam minggu ini kita sedang masuki masa Pentakosta juga. Tidak kebetulan. Kita siapkan diri dan saya percaya saudara adalah orang yang sedang dipersiapkan Tuhan. Mari siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, kami berdoa biar pagi ini kami sepakat kami membutuhkan Tuhan. Melalui tuntunan sepekan Pentakosta ketiga ini, kami akan diperlengkapi. Lebih dari itu Tuhan, banyak kesaksian, murid-murid Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan mengisi ruang-ruang peribadatan pagi ini dengan pengertian yang baru tentang Pentakosta ketiga. Biar setiap kami dapat pewahyuan Tuhan. Oh Roh Kudus, berikan kami kemampuan. Oh Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan untuk memahami firman. Tuhan membukakan pikiran kami akan firman. Kemenangkap kami menjadi murid-Mu Tuhan. Terus kerjakan karya-Mu dalam nama Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Serukan namanya Yesus. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau bumiku. Engkaulah segalanya. Mari angkat tangan, serukan namanya Yesus. Buat setiap kami yang sudah hadir dalam Rumah Doa Pagi dalam format tuntunan sepekan hari ini, biar kami punya semangat untuk mengikutinya selama sepekan ini. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk mengerjakan semua ini. Dan aku berdoa pasal pengurapan untuk setiap kami, hamba-hamba-Mu yang akan berbicara di depan forum ini. Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi mereka juga. Hamba-hamba-Mu diberikan urapan yang khusus, spesial, dan juga setiap kami mendengar dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa Bapa, terima kasih banyak. Akhirnya aku serahkan dalam tangan-Mu, di dalam berkat Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Inilah gereja-Mu, murid-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di rumah mereka masing-masing, di setiap hidup kami masing-masing, seperti di sorga, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa, dari tanggal 6 sampai tanggal 11 Mei ini kita dalam tuntunan sepekan. Yes, nanti tanggal 13 kita akan masuk lagi dalam Rumah Doa Pagi yang sebagian luar biasanya kita lakukan. Tetap semangat, ajak yang lain ikut join di dalam live streaming ini. Tuhan berkati. Shalom.